Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas prospek saham-saham perbankan untuk tahun 2026 ya guys ya. Nah, saham-saham yang akan kita bahas hari ini adalah saham-saham 3 BUMN terbesar ya, yaitu BBRI, BBNI, dan BMRI ya guys ya. Nah guys, tapi sebelum lanjut, seperti biasa gue ngiklan dulu guys ya. Gue infoin kembali bahwa channel Bang Omon ini sudah mengaktifkan gabung ya. Kalian bisa bergabung di channel Bang Omon ya, supporter Bang Omon, dan belajar intens ya guys ya. Di situ kita akan belajar gitu guys ya, gimana caranya mengubah hidup kita ya, yang susah menjadi lebih baik ya dengan mengandalkan saham ya guys ya. Nah guys, untuk saham-saham perbankan ya setahun terakhir ini memang pada loyo-loyo semua ya. BBRI itu 1 tahun terakhir itu udah minus 470 ya, minus 11%. Untuk BBNI sama aja, minus 300 atau 6,61% selama 1 tahun terakhir ya, kayak roller coaster ini guys ya. Ujungnya tetap drop ya. Untuk BMRI itu 1 tahun terakhir sudah turun 920 ya, alias 15% ya. Nah, jadi saham-saham perbankan ini emang loyo-loyo semua ya guys ya, selama 1 tahun terakhir ya. Nah, kita akan bahas penyebabnya ya guys ya, penyebabnya dan gimana prospek untuk tahun 2026 ya. Kita lihat tadi guys ya, kinerja saham-saham perbankan trio BUMN raksasa ini ya, ini loyo-loyo semua ya 1 tahun terakhir. Nah, kita sekarang akan bahas gimana prospek saham-saham ini untuk 2026 ya, supaya kalian bisa ini gitu guys ya, mengambil keputusan mana yang terbaik buat kalian gitu guys ya, nanti ke depannya ya. Nah guys, untuk 2026 saham-saham perbankan ini masih loyo ya guys ya. Penyebabnya yang pertama itu suku bunga itu masih tinggi guys ya. Suku bunga itu masih tinggi, itu musuhnya saham-saham perbankan ya. BI rate itu masih BI rate itu masih stabil di 4,75 ya. Ini sebenarnya sudah turun-turun ya dibandingkan dengan awal tahun, tetapi ini masih gede gitu loh ya guys ya. Ini masih belum bisa membuat ekonomi untuk bergairah karena memang masih ditahan ya. Jadi karena memang mungkin BI pengen mempertahankan ini gitu guys ya, stabilitas rupiah gitu loh ya. Pengen mengendalikan rupiah gitu loh. Terus juga pengen mengendalikan inflasi gitu loh ya. Karena inflasi awal tahun ini memang bagus ya, Indonesia itu inflasinya rendah banget ya untuk awal tahun. Nah yang kedua itu kredit seret gitu guys ya. Kredit seret, dunia usaha itu ngerem gitu loh ya. Konsumsi itu lemah. UMKM dan korporasi itu semuanya pada hati-hati untuk ekspansi ya, karena memang daya beli itu lemah gitu loh ya. Resiko NPL bank itu juga naik pelan-pelan gitu loh ya. Ini yang menggerus ini gitu loh guys ya, setelah banyak saham-saham perbankan BUMN, trio BUMN raksasa ini, NPL-nya pada gede-gede, akhirnya mereka CKP-nya juga gede-gede gitu loh guys ya, cadangan kerugian piutang. Akhirnya pasar itu menghajar saham-saham perbankan karena nggak suka gitu loh ya. Ketidakpastian itu mereka nggak suka. Mereka itu deg-degan gitu loh guys ya. Banyak orang deg-degan kalau melihat CKP-nya ini, NPL-nya ini pada naik-naik semua gitu loh ya, saham-saham perbankan. Ya, yang ketiga itu labanya gede tapi nggak naik ya, karena banknya itu udah mature gitu loh guys ya. Valuasinya juga sudah mahal di awal tahun kemarin ya. Terus sekarang investor tuh geser gitu loh guys ya. Trennya itu udah geser. Dulu itu suka dengan perbankan ya. Investor-investor sekarang ini ya, investor sekarang Indonesia ini sekarang 20 juta hampir guys ya investornya. Kebanyakan Gen Z. Mereka itu sukanya yang growth ya. Suka saham-saham growth, suka saham-saham story, saham-saham yang lagi turn around ya, yang lagi mau ke puncak-puncak semua gitu guys ya. Saham itu menurut mereka itu saham yang aman, tapi bukan saham yang menghasilkan cuan gitu guys ya. Jadi mayoritas anak-anak muda sekarang nggak suka yang begini-begini gitu guys ya, karena mungkin terinspirasi oleh
banyak influencer kayak Andri Hakim ya, terus mungkin ya Hengki Adinata, investor-investor muda yang sukses ya, asetnya sudah triliunan gitu guys ya. Mereka memang orang-orang ini tidak sukses dari saham-saham perbankan gitu guys ya. Tapi bukan berarti mereka nggak beli saham-saham perbankan ya. Ketika modal lu udah gede, saham-saham perbankan ini merupakan saham yang paling aman untuk simpan aset lu gitu loh ya. Nah, yang keempat itu ada tekanan politik ya guys ya, tekanan kebijakan politik ya, itu dorong di push ya, saham-saham BUMN itu di push untuk fokus ke kredit UMKM ya. Terus program pemerintah ya pasca pemilu ya, lu tahu sendiri ya apa ini, yaitu Koperasi Merah Putih ini disuruh didanain dari saham-saham dari bank-bank BUMN ini gitu loh guys ya. Koperasi Merah Putih itu dikhawatirkan oleh investor itu ini gitu loh guys ya, mengorbankan margin bank gitu loh guys ya. Mereka khawatir gitu loh, mereka nggak suka, mereka menganggap ini resiko jangka panjang. Belum lagi kalau Koperasi Merah Putih ini ternyata pengurusnya mafia-mafia semua, ujung-ujungnya ya bikin perbankan atau BUMN ini bisa-bisa boncos ya. Ketika mereka boncos ya tentunya saham-saham perbankan ini yang dikorbankan, karena Koperasi Merah Putih itu pasti lebih diselamatkan karena itu adalah program pemerintah gitu loh ya guys ya, pasca pemilu gitu loh ya. Dan adanya rotasi besar-besaran gitu loh guys ya, dana asing foreign itu cabut semua dari bank-bank, pindah ke saham-saham komoditas, saham-saham infrastruktur, saham-saham story ya, saham-saham story ini contohnya siapa sih? Contohnya Dewa, Bumi gitu loh ya guys ya. Terus mungkin ya saham-saham yang lain lah yang sebenarnya fundamentalnya belum bagus tapi sudah banyak cerita sana sini yang berujung sahamnya tuh naik tinggi gitu guys ya. Saham-saham cerita dan saham-saham teknologi ini banyak diinjek atau diinvestasikan oleh investor gitu loh guys ya. Banyak yang pindah. Jadi mereka banyak yang cut loss ya, termasuk gua guys ya. Gua itu kemarin saham-saham perbankan gua itu udah gua lepas semua guys ya, karena memang gua tahun 2026 ini akan lebih agresif guys ya gua mainnya ya. Jadi saham-saham bank ini cocoknya buat kita yang udah mau pensiun ya, bagus banget ya. Jadi saham-saham perbankan ini mulai ditinggalin gitu guys ya. Jadi mulai banyak yang pindah gitu guys ya dari saham-saham bank ini. Terus sampai kapan ini berlanjut ya kita nggak tahu ya guys ya. Tapi yang jelas tahun 2026 kemungkinan masih akan terjadi hal yang sama ya guys ya. Jadi akhirnya ya saham-saham perbankan ini tahun ini itu nggak menarik gitu guys ya. Jadi bukan berarti itu mereka itu mau bangkrut ataupun jelek. Gua itu di awal channel ini gua itu bikin konten saham-saham perbankan ini adalah saham-saham yang bisa kita hold selamanya ya. Kenapa? Karena memang saham-saham bank ini anti bangkrut guys. Ini nggak bisa bangkrut, terutama BUMN, saham-saham BUMN ini nggak bisa bangkrut guys. Kalau bangkrut, ya pemerintah pasti akan ikut campur gitu loh ya guys ya. Tidak akan mengizinkan saham-saham atau perusahaan-perusahaan perbankan ya BUMN besar nasional ini bangkrut karena memang sangat berhubungan dengan hajat hidup orang banyak gitu loh ya guys ya. Kalau negara ini mungkin ya presidennya diculik kayak Venezuela, mungkin bisa aja mereka bangkrut ya. Tapi untuk selama negara normal-normal aja ya tentunya ini akan susah untuk bangkrut ya. Tapi meskipun nggak jelek saham-saham perbankan itu tetap potensi duit lo itu stuck gitu loh guys di situ gitu ya guys ya. Kenaikan harganya itu kecil banget ya. Terus ini akhirnya membuat saham-saham perbankan itu lebih cocok untuk kalian yang pengen dapat dividen atau kalian yang pengen defensif gitu guys ya, pengen ngamanin aset ya. Kalau kalian mau agresif untuk 2026 ya jangan kalian ambil saham-saham perbankan ya. Karena akan di situ-situ aja gitu guys ya. Bahkan mungkin turun gitu loh ya guys ya. Lu dapat dividen tapi kapital lu tuh turun gitu guys ya. Jadi siapa yang masih boleh pegang saham bank? Kalau kalian itu investor jangka panjang ya, modal lu udah gede ya, lu nggak apa-apa lu masuk di saham-saham perbankan karena pasti sangat aman ya, anti bangkrut ya guys ya.
dividennya juga menarik banget sekarang ini ya, bisa 9% sampai dengan di atas 10% gitu loh ya guys ya, saham-saham perbankan. Ya, kalau kalian cari dividen yang stabil, ya itu cocok banget kalian invest di saham-saham bank. Ya, kalau kalian itu trader, ya kalian itu pengen saham-saham multi-bagger, pengen merubah nasib, ya all in di saham multi-bagger, berubah nasibnya jadi dari miskin menjadi kaya, ya kalian jangan masuk ke saham-saham bank, karena memang ini gitu guys ya, nggak akan kemana-mana gitu guys ya, masih bergeraknya slow-slow aja, bahkan cenderung turun gitu loh ya. Itu tentunya proyeksi gue ya. Tapi melihat tren 1 tahun terakhir dan melihat suku bunga masih dipertahankan, ya tentunya gue sih yakin ya tahun 2026 ini saham-saham perbankan belum akan menarik gitu guys ya, belum akan terbang gitu guys ya. Jadi masih akan segitu-segitu aja ya. Tapi kalau tentunya itu menjadi pilihan masing-masing. Kalian ini tipe yang mana gitu guys ya. Tipe yang pengen aman, dividennya aja ambil. Kalian bisa mulai invest di saham-saham perbankan 3 ini ya guys ya. BBRI, BBNI, BMRI gitu ya guys ya. Karena memang dividennya jadi gede yield-nya karena memang harganya lagi murah. Tapi kalau kalian memang pengen ini gitu guys ya, pengen aset kalian berkembang lebih cepat, ya tentunya saham-saham perbankan untuk tahun ini bukan pilihan yang tepat gitu guys ya. Jadi kembali ke masing-masing kesimpulannya gitu guys ya. Kalian tipe yang mana gitu guys ya. Ya, seperti itu. Mungkin gue butuh bantuan kalian guys ya. Kalian ini tipe yang mana gitu guys ya. Tipe yang pengen multi-bagger, trader yang cepet ya. Atau kalian investor, kalian tulis ya kalian itu tipe yang mana di kolom komentar ya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.